bunda semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bunda dengan channelnya Arlin. Ngapain aja aku di rumah? Simak videonya sampai selesai ya bunda. Hari ini aku tuh baru pulang dari ngopi sama Pak Su ke mall. Dan di sini Pak Su mau beli buah, mau beli jeruk lemon ya. Dan tentu pastinya itu banyak sekali yang kita beli ujung-ujungnya ya. Nah itu tadi ada semangka, ada pare, ada juga gorengan yaitu kayak isian udang sama apa itu cumi. Terus juga di sini kebetulan ada juga blueberry dan ini tuh murah ya bunda. Biasanya aku beli satu bungkusnya itu 65.000. Tapi hari ini tuh nggak tahu kenapa kok harganya tuh 39.000. Makanya aku beli 3 bungkus. Ada juga yaitu jeruk bunda, jeruknya manis dan ada pepaya, ada juga cream cheese. Nah yang bikin aku tuh penasaran yaitu buah delima. Di sini itu seumuran aku tuh sudah 46 tahun ya bunda. Jadi buah delima itu baru pertama kalinya aku itu motong ya. Karena aku tuh nggak pernah beli, pernah lihat gitu ya. Tapi nggak pernah beli gitu loh atau nggak pernah memotong atau gimana caranya motong gitu ya. Jadi di sini aku tuh coba-coba gimana ya cara motongnya. Jadi ya ini dia bunda. Buah delimanya ya. Jadi aku nggak tahu ini caranya gimana untuk mengupasnya ataupun meritilinnya. Nah ini itu aku tuh mencoba untuk membongkar kayak gini ya. Dan aku tuh kirain dengan cara memeras kirain kayak memeras jeruk aja ya bunda. Padahal mah ini nggak bisa diperas. Jadi aku tuh mau kuperas tapi kok nggak ada yang keluar ya itunya bijinya. Jadi makanya ini aku cari cara lain yaitu dengan cara sedikit-sedikit membelah apanya itu kulitnya gitu bunda. Jadi ya ini ya bunda ya caranya ya. Ini tuh terus terang bunda seumuran setua aku ini 46 tahun. Baru pertama kalinya itu motong dan ngupasin si buah delima. Ya ampun bunda. Aku cerita sama temenku itu diketawain bunda sampai nyungsep dia. Tapi enggak apa-apa ya bunda. Jujur itu hal yang harus kita utamakan ya. Jujur memang bunda ini baru pertama kali aku tuh beli dan motong yaitu buah delima. Nah ini karena Pak Su itu mau ya dari kemarin udah 2 bulan nyari-nyari buah delima itu nggak ada. Jadi kebetulan pas kita itu ke mall tadi itu nemu ya. Jadi makanya kita beli 2. Dan ini Pak Su pun juga baru pertama kalinya ya makan buah delima. Kalau saya itu makan pernah ya bunda, tapi nggak pernah ya namanya belah atau ngupas gitu loh bunda. Dan rasanya pun juga kayak gitu ya krenyes-krenyes gitu loh bunda. Oke deh bunda kita tinggalin yaitu unboxing belanjaan aku dengan buah delima. Lanjut di sini aku mau bersihin yaitu ganti spray di kamar tamu ya. Oke bunda di sini sambil kalian lihat aku beraktivitas aku mau cerita di mana dan gimana aku tuh ketemu sama suamiku orang British ya. Aku tuh kenal sama Pak Su itu di tahun 2013. Di saat itu aku masih kerja sebagai TKW ya di Singapura. Dan aku tuh kenal sama Pak Su itu di bulan Januari 2013 ya bunda ya. Di situ aku kenal Pak Su hari Minggu di tea dance yaitu kayak semacam night club gitu tapi dia buka di siang hari. Di situ banyak sekali teman-teman aku, teman-teman seperjuangan itu di situ pada menghabiskan waktu off day-nya ya.
Jadi aku tuh kadang suka ke situ karena memang hiburan lah, buat hiburan aja ya ke situ. Jadi pas itu tuh Pak Su tuh lagi duduk sendirian di dalam, dan aku tuh sama temen-temenku biasa lah ya, sama temen-temen geng gitu. Dan akhirnya itu singkat cerita aku nggak sengaja itu ngobrol ya sama Pak Su, menyapa gitulah. Akhirnya kita kenalan lah ya, sore hari. Jam 6 itu udah waktunya pulang. Pak Su itu ngikutin saya itu pulang juga. Dan akhirnya kita jalan dan kenalan dan minta nomor telepon gitu ya Bun. Terus diajak makan malam sebelum pulang. Dan akhirnya setiap minggu kita ketemu. Dan singkat cerita Bunda, setelah kenal sama Pak Su sebulan itu, dia itu ngasih aku tuh uang teks itu banyak sekali ya Bunda. Jadi kalau setiap weekend hari Sabtu itu Pak Su tuh selalu ngasih aku tuh uang taksi itu $500 ya Bunda. Itu tuh setara dengan 5 juta loh Bunda. Jadi akhirnya aku tuh wow, ini laki-laki royal banget gitu ya Bunda. Jadi singkat cerita itu sebelum aku memutuskan kerja sama bos aku, itu udah 2 bulan ya kenal Pak Su. Akhirnya aku tuh dikirimin Pak Su itu uang Singapura gitu, itu 75.000 ya. Jadi 75.000 itu kalau dikuruskan itu 600 juta ya Bunda. Jadi saat itu tuh aku tuh seneng banget ya, tentulah ya Bunda, karena aku kerja 10 tahun di Singapura itu belum tentu aku dapat uang sebanyak itu ya. Akhirnya aku memutuskan kerja sama Pak Bos dan Bu Bos ya tentunya. Dan di situ majikan aku tanya, aku sih ngomong ya terus terang kalau aku kenal sama Pak Su ya. Jadi bos aku cuma memastikan kalau pacar aku itu benar-benar baik dan serius gitu aja sih bos aku bilang. Jadi akhirnya memutuskan kontrak dan akhirnya aku kembali ke kampung selama sebulan dan akhirnya aku balik ke Singapura, yaitu tinggal sama Pak Su ya. Dan singkat cerita setelah tinggal beberapa bulan dan kontraknya Pak Su itu di Singapura itu udah habis ya. Jadi kerjanya dia itu pindah ke Dubai. Dan singkat cerita Pak Su itu kerjaannya pindah ke Dubai. Jadi sebelum kerja di Dubai itu kita pisahan dong. Aku pulang ke Jawa, Pak Sunya pulang ke negaranya. Jadi singkat cerita kirain kita tuh sudah nggak ada hubungan apa-apa ya, kayak udah bye-bye gitu ya. Singkat cerita Pak Su itu dua minggu kemudian SMS aku ya pas aku di kampung. Dia itu nawarin aku diajak pergi ke Dubai gitu ya. Jadi dengan masih agak takut dan ragu karena aku tuh kan kenal sama Pak Su itu kan juga belum lama ya Bunda, cuma 6 bulan gitu. Jadi kalau diajak ke Dubai apalagi negara gimana ya, negara Arab itu aku agak takut ya. Takut kenapa-napa gitu ya, namanya juga kita tuh kan orang kampung ya, baru kenal gitu. Udah diajak ke tempat yang jauh gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan oke gitu ya. Jadi akhirnya Pak Su itu beliin aku tiket. Dan akhirnya terbanglah aku sendirian dari Solo, Jakarta, Dubai itu sendirian ya Bunda. Akhirnya aku tuh alhamdulillah nyampe di Dubai dengan selamat. Dengan keberanian saya menemuin Pak Su ya. Akhirnya aku ketemu Pak Su di Dubai dan dijemput di bandara Dubai dan tinggal di Dubai itu 6 bulan. Nah singkat cerita setelah 6 bulan itu seperti biasa Bunda, 6 bulan itu setiap minggu itu aku tuh dijatah sama Pak Su itu 5 juta ya. Jadi sebulan itu aku dapat jatah uang belanja dari Pak Su itu 20 juta ya. Jadi uang itu aku kumpulin Bunda karena aku tuh memikirkan masa depan aku yang janda. Jadi waktu dikasih uang Pak Su itu aku tuh selalu tabung gitu ya, takutnya itu kalau Pak Su itu nggak serius gitu ya sama aku. Jadi akhirnya aku tuh nabung gitu ya. Jadi akhirnya terkumpul lah uang itu
dan dikasih bakso itu juga lumayan banyak ya. Dan alhamdulillah singkat cerita 6 bulan selesai kerjaannya di Dubai dan kerjaan Pak Su itu pindah ke Amerika ya Bunda. Dan singkat cerita Pak Su dapat pergi ke Amerika, saya visanya ditolak ya. Ditolak, aku nggak dapat izin masuk ke Amerika. Jadi akhirnya setelah di Dubai itu Pak Su ada time off ya, 1 bulan. Jadi kita memutuskan pulang ke kampung saya. Disitulah pertama kali Pak Su itu nginjek ke kampung saya ya. Jadi aku bawa ke Madiun. Tentunya aku nggak tinggal di rumah kampung ya. Aku tinggal di hotel sama Pak Su. Terus akhirnya baru 1 malam nginep di situ ada gunung meletus ya Bunda. Jadi Madiun itu kena hujan debu ya. Jadi Pak Su itu kurang suka dan nggak happy gitu, takut. Jadi kita memutuskan pulang ke Batam. Dan disitulah di Batam itu kita tinggal di hotel sebulan. Dan Pak sebelum balik ke Amerika untuk kerja lagi, Pak Su itu sudah membelikan aku rumah ya, 1 rumah di daerah Nagoya di Batam gitu. Jadi Pak Su pergi ke Amerika untuk kerja selama 2 bulan, aku pulang kampung ya. Dan aku merenovasi rumah aku selama 2 bulan. Jadi aku suruh supir taksi aku untuk mengecek tukang aku yang kerja di rumah, yang pasang lemari, kitchen set gitu ya. Dan pas Pak Su pulang ke Batam lagi, dia pulangnya ke Singapura ya, Singapura ke Batam gitu. Dan akhirnya aku ketemuan Pak Su lagi di Batam dan beli semua perabotan rumah ataupun apa. Dan akhirnya kita tinggal 1 bulan di rumah ini dan Pak Su kembali lagi ya ke Amerika lagi untuk kerja 2 bulan. Dan aku tinggal di sini ya karena rumah aku ini udah bisa ditempatin ya di rumah Nagoya. Jadi setelah itu Pak Su holiday lagi, pulang lagi, dan disitulah Pak Su ngajak kita menikah ya, menikah resmi gitu. Jadi akhirnya kita menikah di Singapura dan kita habis itu tinggal di rumah yang di Nagoya. Dan singkat cerita habis kerja dari Amerika itu selesai dan kita membeli rumah di apartemen di resort dan akhirnya kita memutuskan membeli lagi rumah yang ini ya, yang aku bersihin. Dan ini rumah ketiga aku ya Bunda sama Pak Su. Dan sampai saat ini habis kerja dari Amerika itu sampai sekarang itu sejak menikah Pak Su selama 10 tahun ini dia udah nggak kerja ya. Jadi terakhir yaitu kerjaan Pak Su. Jadi Pak Su itu sekarang ya tinggal menikmati hidup ya Bunda dengan saya dan saya pun juga udah nggak kerja. Nah itulah Bunda asal mula ketemu Pak Su ya. Dan begitulah perjalanan hidup aku sama Pak Su sampai saat ini. Oke Bunda, di sini aku tuh sudah selesai ganti spray dan bersih-bersih. Di sini aku mau relax dulu, nyalain AC karena panas banget Bunda. Sambil lihat rumah-rumah Bali desain Bali gitu ya, Bali House. Karena kemarin tuh aku sudah pernah cerita ya Bunda kalau aku tuh memang planning mau bikin rumah di kampung atau di villa. Karena aku tidak mungkin selamanya di sini ya Bunda, aku tuh juga mau hidupnya itu di kampung aja gitu Bunda. Oke Bunda, setelah selesai relax dan ngadem, ini aku lanjutin aja memvacuum semua lantai ya. Aku vacuumnya itu berkali-kali nih Bunda, 2 kali supaya lebih bersih gitu ya Bunda. Debu-debu tipisnya itu semua kesedot pokoknya. Aku tuh juga jarang ya Bunda untuk mengepel, paling juga kalau lagi mau kupel ya kupel, aku pastikan lantai aku tuh bersih ya Bunda. Dan ini pun nanti aku pun cuma pakai lap yang kucuci gitu Bunda untuk mengepel lantainya karena bisa kalian lihat kan nggak begitu luas ya untuk lantainya yang dipel. Jadi aku pakai lap aja kayak dipel gitu tapi pakai tangan.
Oke Bunda, ini aku lanjutin aja untuk memvacuum supaya lebih bersih gitu ya Bunda ya. Oh ya Bunda, dari tadi aku tuh nyerocos aja ya, lupa belum menyapa Bunda kalian, belum menyapa, dan terima kasih buat kalian semua. Terima kasih ya Bunda untuk kalian semua yang udah nonton video aku, yang selalu mensupport channel aku. Semoga kalian tidak bosan menonton aktivitas abal-abal aku di rumah yang kayak gini ya Bunda. Kerjaannya tuh ya hanya bersih-bersih rumah, mengurus suami, ya kayak gini Bunda. Ya kayak pas masih kerja di Singapura gitu Bunda, ikut orang. Jadi mau gimana lagi ya Bunda, namanya juga kita perempuan, kerjaannya pun juga di rumah, bersih-bersih, masak gitu ya. Nggak mungkin aku tidak menjalankan kewajiban aku sebagai istri di rumah. Nggak mungkin aku juga keluyuran tiap hari, tiap malam, tiap itu ketemu sama temen, kan juga nggak mungkin ya Bunda. Jadi aku tuh mengerjakan kewajiban aku sebagai istri ya Bunda. Jadi ya sibuk aja di rumah, nemenin suami yang udah pensiun. Ya beraktivitas di rumah, bersih-bersih rumah. Sekali lagi jangan bosan ya Bunda untuk menonton aktivitas saya sehari-hari di rumah. Sekali lagi terima kasih, sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga video aku tidak membosankan karena aku tuh selalu bersih-bersih rumah ya Bunda. Oke Bunda, sampai di sini videonya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.